Shalom, Jemaat GPN Mahanaim Surabaya yang telah bergabung dalam ibadah online dimanapun Anda berada saat ini. Suatu sukacita bagi kita semua, karena kita masih bisa beribadah walaupun secara online. Meskipun mungkin ada jarak di antara kita, terbatas oleh ruang dan waktu, karena situasi dan keadaan saat ini. Namun percayalah, ketika hati kita terbuka kepada Tuhan, merindukan akan hadirat Tuhan, maka Tuhan hadir dan menjamah dimanapun Anda berada. Dan sebentar lagi kita akan bersama memulai ibadah online. Mari persiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama beribadah, sekalipun dengan ibadah online, tetapi kita mau bersatu hati untuk kita datang ke hadirat Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengundang kita semua jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita bersaat teduh. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk berkumpul bersatu dengan segenap hati kita untuk kita menaikkan pujian kita. Saya undang semua jemaat yang ada di rumah untuk kita bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita menaikkan pujian kita dengan penuh sukacita. Kita mengatakan tiba saatnya kita berkumpul bersatu. Berdiri di hadapan
kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, saya kembali mengajak Bapak Ibu sekalian. Kita mau masuk lebih dalam lagi ke ruang Maha Kudusnya. Kita mau menaikkan pujian kita, memuji namanya, memasuki ruang Maha Kudusnya, menyembah dan menyebut namanya kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus. kepada kita adalah dengan nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Nats membimbing kita pada pagi hari ini
terambil dari Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-26. Yakobus pasal 2 ayat 26 yang menjadi pembimbing kita pada pagi hari ini. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Itulah nats pembimbing kita pada pagi hari ini yang menjadi kekuatan bagi kita dan yang akan membawa kita masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Jemaat yang terkasih, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 8-9 yang menjadi kekuatan kita, karena tidak ada dosa yang tersembunyi di hadapan Tuhan kita. Pada pagi hari ini, kesempatan terbaik Tuhan berikan kepada kita. Kita akan datang mengaku segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita menyanyikan pujian, di Golgota darah Kristus tumpah.
Kami datang menghadap hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau bersyukur dan kami mau berterima kasih kalau karena penyertaan Tuhan kami masih ada sampai saat ini. Terima kasih untuk waktu yang sudah Tuhan berikan, dan terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Dan pada saat ini kami datang untuk kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Kami tahu Tuhan, banyak hal yang telah kami perbuat yang menyakiti hati orang-orang di sekitar kami, hati anak-anak kami, hati suami kami, hati istri kami, hati orang tua kami, terlebih hati-Mu ya Tuhan. Untuk itu pada pagi hari ini kami mau mengaku segala dosa-dosa kami. Kami memohon pengampunan yang datangnya daripada-Mu Tuhan. Ampuni perkataan kami, ampuni perbuatan kami, ampuni segala tingkah laku kami, jika itu semua belum menjadi berkat bagi sesama kami, dan jika itu semua belum bisa menyenangkan Engkau ya Bapa. Kami tahu tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kami tahu tidak ada satu hal pun yang bisa kami sembunyikan. Dan kami yakin ketika kami terbuka di hadapan-Mu, ketika kami mau mengaku segala pelanggaran kami, Engkau sudah mengampuni kami Tuhan. Terima kasih Bapa, pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang sudah meneteskan darah untuk penebusan kepada kami. Kami bersyukur untuk semuanya. Dengar setiap doa kami pada pagi hari ini Tuhan, karena kami tahu Engkaulah satu-satunya sumber pengampunan kami. Ampuni kami Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengampuni kami, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Berita pengampunan. Allah telah mendamaikan isi dunia dengan dirinya dengan perantaraan Kristus. Oleh sebab itu biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam sejahtera Tuhan. Segala sorak dan puji hanya bagi Dia. Kita mau memuji Dia, mari kita mengagungkan namanya. Saya mengundang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita dengan segala pujian kita, sorak dan puji Dia. Tinggikan namanya dan masukkan Dia.
Terpuji nama Tuhan, karena memang hanya namanya lah yang patut kita puji dan patut kita sembah. Masih tetap berdiri, kita akan bermazmur. Dan mazmur pujian kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 124 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 124 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Inilah firman Tuhan. Terpujilah penolong Israel, nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Mereka telah mengalir melingkupi diri kita, air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung, dan jerat penangkap burung, jerat itu telah putus, dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itulah mazmur pujian kita pada pagi hari ini. Saya persilakan untuk jemaat duduk kembali. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan masuk dalam penyembahan kita. Mari kita dengan segenap hati, dengan lebih dalam lagi, kita mau menyembah Dia. Karena Dialah kekuatan di hidup kita. Tidak ada kita dapat selain di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita berdoa, mari kita menaikkan pujian kita, kekuatan di hidup. Dia tak
kekuatan kami hanya di dalam Engkau Bapa. Engkau yang memampukan kami untuk kami menghadapi kehidupan ini, untuk kami menghadapi setiap permasalahan kami. Engkau yang memberikan kami kekuatan, Engkau yang memampukan kami, Engkau yang menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji namamu Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Engkau sanggup memulihkan keadaan kami. Untuk itu Bapa, biarlah kami menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu. Karena kami yakin dan percaya, ketika dengan kesungguhan hati kami, Engkau akan membentuk kami lebih baik lagi dari saat ini. Terpuji namamu Bapa, terpuji namamu Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk setiap apa yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan bela pujian ini menjadi satu keyakinan kami bahwa kami percaya kepadamu Bapa. Tidak ada Allah lain di hadapan kami selain Engkau yang sudah berkuasa untuk menghidupkan kami dan untuk membentuk kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, biarlah hati kami yang adalah bejana ini Tuhan akan diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mau persiapkan hati kami Tuhan, kiranya Engkau mau membentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu, bukan dengan kehendak kami. Dan biarlah kami membawa seluruh kehidupan kami hanya kepadamu. Ini kami, bejana-Mu. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai
Benar ya Tuhan, seperti pujian kami saat ini, hidup kami, hati kami biarlah menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus kalau saat ini kami boleh menaikkan setiap pujian dan pengagungan kami. Karena hanya Engkaulah yang layak kami tinggikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami mau berdiam diri di hadapan Tuhan. Kami mau mendengarkan setiap perkataan-Mu bagi kami. Roh Allah, mari Engkau bekerja menolong memberkati setiap kami. Siapkan hati kami menjadi lahan yang subur untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan. Tuhan tolong beri konsentrasi yang baik sehingga kami mampu mendengarkan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah hanya Engkau yang berbicara kepada kami. Dan biarlah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu boleh diberkati lagi lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami saat ini karena kami telah siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami mau serahkan seluruh waktu pemberitaan firman Tuhan. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Satu sukacita bagi kita kalau pagi hari ini kita kembali boleh beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca hari ini terambil di dalam Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai yang ke-12. Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tema firman Tuhan sepanjang 1 bulan ini adalah kehidupan yang mewariskan iman. Maka sepanjang bulan ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berkaitan dengan iman yang diwariskan. Tetapi dalam bagian firman Tuhan yang setelah saya baca pada pagi hari ini, saya akan memberikan tema yaitu iman yang berkualitas. Bagaimana mungkin kehidupan kita bisa mewariskan iman kalau iman kita tidak berkualitas? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, berbicara tentang kualitas, bobot atau mutu dari sesuatu, itu dapat diukur dari baik dan buruknya. Sesuatu dikatakan berkualitas apabila memiliki nilai-nilai kebaikan yang sudah melewati tahap pengujian yang ketat untuk mengukur kadar kebaikan yang dikandungnya. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang dikatakan berkualitas kalau tidak melalui ujian yang ketat. Ujian sangat menentukan sesuatu layak ditingkatkan atau tidak. Demikian juga dengan iman Kristen. Iman yang berkualitas adalah iman yang berhasil melewati suatu proses ujian. Jangan katakan kepada diri kita masing-masing, kita adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan.
tetapi kita gagal melewati ujian yang Tuhan berikan. Jangan katakan kita adalah orang-orang yang punya kualitas iman yang baik kepada Tuhan, tetapi kita terlalu gampang menyerah kepada situasi-situasi yang sulit. Saat kita sedang dalam proses yang akan menentukan kualitas iman kita, maka setialah, karena disitulah kualitas iman kita dibuktikan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, lewat bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, ada 3 sikap yang menunjukkan bahwa iman kita itu berkualitas. Sekali lagi saya ulang, ada 3 sikap yang menunjukkan bahwa iman kita berkualitas. Sikap itu adalah sebagai berikut, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Yang pertama, sikap yang membuktikan iman kita berkualitas adalah ketika kita rela meninggalkan zona nyaman kita. Sikap yang pertama adalah rela meninggalkan zona nyaman. Dalam bagian firman Tuhan ini, Abraham dipanggil Tuhan untuk keluar, untuk pergi ke sebuah negeri yang dijanjikan Tuhan. Dan daerah itu Abraham tidak ketahui bagaimana situasinya, bagaimana keadaannya. Jauh atau dekat, Abraham sama sekali tidak tahu. Padahal dalam kehidupan Abraham pada saat itu, Abraham adalah orang terkaya di daerah itu. Dia memiliki segala sesuatunya. Ekonominya baik, usaha pekerjaannya baik, keluarga besarnya baik-baik semua. Semuanya berjalan dalam keadaan baik. Tetapi Abraham dipanggil Tuhan meninggalkan segala sesuatu yang baik itu untuk taat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iman yang berkualitas itu tidak dibentuk oleh zona yang nyaman. Secara khusus, kehidupan jemaat Tuhan di GBN Mahanaim ini sebagian besar adalah pelaut. Pelaut yang handal itu tidak dihasilkan dari pelayaran atau lautan yang teduh. Pelaut-pelaut yang handal itu dilahirkan dari gelombang dan ombak yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Abraham rela meninggalkan segala sesuatu yang baik, yang nyaman, secara materi, secara duniawi, bahkan di dalam keluarganya. Itu menunjukkan betapa iman Abraham itu luar biasa kepada Tuhan. Bapak Ibu, aplikasi bagi kita, seringkali kita sulit meninggalkan apa yang menjadi zona nyaman kita. Apa yang selama ini kita rasakan baik-baik saja. Apa yang kita rasakan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita sudah berjalan dengan baik, tiba-tiba harus ditinggalkan. Pasti Bapak, Ibu, dan saya keberatan. Mungkin selama ini Bapak, Ibu nyaman bergaul dengan orang-orang yang seperti itu, dan tidak mau bergaul dengan yang lain. Mungkin Bapak, Ibu nyaman dengan jenis pekerjaan yang ditekuni saat ini. Untuk beralih ke pekerjaan yang lain yang belum jelas, tentu Bapak, Ibu keberatan. Yang lebih parah, ada anak-anak Tuhan yang merasa nyaman dengan kehidupan yang penuh dosa dan sulit meninggalkan kehidupan berdosanya itu. Abraham rela meninggalkan zona nyamannya. Maka kehidupan orang beriman tidak bisa dilepaskan dari nama Abraham. Bahkan Abraham disebut sebagai bapak orang beriman karena imannya terbukti. Karena imannya sungguh-sungguh dinyatakan dalam kehidupannya. Abraham rela tinggalkan segala sesuatu
untuk taat kepada panggilan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa sih di antara kita nggak senang kalau banyak teman? Dan kita seringkali diajak ngobrol asik. Dan ketika kita bercerita, seringkali kita lupa waktu. Seringkali banyak waktu kita pergunakan untuk berbicara ngalor ngidul. Isinya nggak tahu jelas baik atau tidak. Dan kadangkala sering membicarakan orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada pengalaman yang luar biasa dari seorang filsuf yang bernama Sokrates. Sokrates ini adalah filsuf Yunani kuno. Dia adalah orang yang bijaksana, penuh hikmat, terpandang, terhormat. Maka suatu hari ada seorang datang kepada Sokrates. Dan dia mau berkata, Sokrates, aku mau berbicara, menyampaikan sesuatu tentang temanmu. Kedatangan orang ini kepada Sokrates hanya ingin menyampaikan sesuatu tentang teman Sokrates. Tapi sebelum orang ini berbicara, Sokrates menyampaikan, dalam hidup saya ini ada prinsip. Dan saya namakan prinsip itu adalah triple filter test. Ada 3 jenis saringan untuk menguji mengetes. Oke, apa itu? Sebelum kamu berbicara, maka tes yang pertama, apakah kamu yakin bahwa yang kamu sampaikan tentang teman saya itu adalah benar atau tidak? Kalau kamu nggak yakin, nggak usah disampaikan. Tes yang kedua, apakah yang hendak kamu sampaikan tentang teman saya itu adalah sesuatu yang baik atau yang buruk? Kalau baik boleh, tetapi kalau yang buruk lebih baik tidak usah disampaikan. Tes yang ketiga, apakah yang hendak kamu sampaikan tentang teman saya itu berguna bagi saya atau tidak? Kalau berguna bagi saya, silakan sampaikan. Tetapi kalau tidak berguna, tidak usah disampaikan. Ketika Sokrates menyampaikan triple filter testnya itu, orang yang datang ini tidak jadi berbicara dengan dia. Jemaat Tuhan yang kekasih, apakah dalam hidup kita juga punya triple filter test? Apakah kita ini punya alat penyaringan ketika sesuatu disampaikan kepada kita? Apakah kita meyakini bahwa berita atau apa saja yang disampaikan itu benar-benar terjadi atau tidak? Apakah sesuatu itu baik atau tidak? Dan yang lebih penting, itu berguna atau tidak? Kalau tidak baik, kalau tidak benar, kalau tidak ada gunanya, tidak usah didengar. Tetapi sering kali dalam hidup kita berada dalam zona nyaman. Kalau teman-teman kita sukanya bergosip, kalau teman-teman kita suka membicarakan orang lain, kejelekan orang lain, kalau nggak nimbrung nggak enak kayaknya. Kalau nggak ditambahi bumbu kayaknya nggak sedap pembicaraan. Atau ketika kita dipaksa untuk nimbrung di dalam sesuatu yang tidak baik itu, adakah sikap kita yang tegas berkata, maaf, saya tidak bisa terlibat. Beranikah Bapak, Ibu, dan saya meninggalkan zona nyaman seperti itu? Atau ketika kita melakukan suatu pekerjaan tetapi dengan kecurangan. Memang itu menguntungkan, menghasilkan secara materi. Tapi bisakah kita berkata, oh tidak bisa, saya rela tinggalkan semuanya itu. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iman Bapak, Ibu, dan saya dikatakan berkualitas apabila Bapak, Ibu tidak keberatan, apabila Bapak, Ibu dengan rela meninggalkan zona nyaman dalam hidup kita. Apa yang menjadi zona nyaman Bapak, Ibu, dan saya saat ini? Apakah pergaulanmu? Apakah pekerjaanmu? Ataukah pelayananmu? Atau yang lainnya? Kalau itu tidak memuliakan Tuhan, tinggalkan.
keadaan yang paling berbahaya dalam kehidupan seseorang itu adalah ketika kita berada di zona nyaman. Karena apa Bapak Ibu? Kita mudah lengah. Kita tidak waspada. Oleh sebab itu, mari buktikan iman kita. Apakah iman kita berkualitas atau tidak? Seperti Abraham, rela tinggalkan kampung halamannya, pekerjaannya, bahkan segala sesuatu yang baik di kampung halamannya untuk ikut taat kepada panggilan Tuhan. Sikap yang ketiga yang menunjukkan iman itu berkualitas adalah rela taat meskipun berat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Abraham dipanggil Tuhan menuju ke daerah, ke tempat yang tidak diketahui. Bahkan dikatakan bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di tepi pantai. Padahal firman Tuhan katakan mereka sudah mati pucuk. Mereka itu sudah tua renta. Mereka itu secara manusia tidak mungkin lagi menurunkan keturunan. Tetapi Abraham memilih taat meskipun harus mengalami segala sesuatu yang berat dalam menjalani ketaatannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang gampang untuk taat kalau segala sesuatu itu berjalan apa adanya. Semua orang rela melakukan ketaatan kepada Tuhan kalau semua keinginannya, kebutuhannya dicukupi oleh Tuhan. Dan untuk segala sesuatunya yang nampak terang benderang. Iman adalah kemampuan untuk melihat sesuatu yang belum terlihat. Tetapi kalau percaya kepada sesuatu yang sudah dilihat, itu bukan iman. Maka sikap kita itu harus rela taat meskipun berat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengingat ketika anak kecil usia 2 tahun itu biasanya harus disapih oleh ibunya. Tapi biasanya itu sulit karena anak-anak merasa nyaman bersama dengan ibunya. Tetapi demi kebaikan itu harus disapih walaupun dengan berat hati. Seringkali orang tuanya yang gak tega, bukan anaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketaatan kita itu justru ditunjukkan dalam situasi-situasi yang berat. Kualitas itu ditunjukkan lewat pengujian-pengujian yang tidak enak atau tidak nyaman. Segala sesuatu diuji dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan kemauannya. Kita sering tahu bahwa emas harus dibakar, dilebur untuk melihat kualitasnya. Apakah murni atau tidak. Dan dibakar itu tidak enak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali Tuhan izinkan pergumulan, tantangan dalam hidup kita. Karena Tuhan ingin tahu apakah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan atau tidak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka ketika Bapak Ibu ingin, Bapak Ibu rindu melihat kualitas imannya. Berani enggak Bapak Ibu berdoa, Tuhan kasihlah pergumulan kepadaku yang berat-berat. Kasihkan masalah kepada saya, situasi yang enggak enak-enak. Supaya aku tahu apakah aku taat kepada Tuhan atau tidak. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seringkali ketaatan kita itu kita lakukan dengan cara pilih-pilih. Kita mau taat kalau itu mengenakkan. Kita mau taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kalau itu sesuai dengan kehendak kita. Tetapi kalau tidak sesuai, kita pikir-pikir dulu. Kita berkata, oh belum sekarang Tuhan. Besok ya kalau aku sudah bisa melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham rela taat kepada Tuhan, meninggalkan semua yang nyaman, percaya walaupun di masa tuanya itu mereka akan memiliki keturunan. Secara manusiawi itu tidak mungkin. Tetapi Abraham memilih taat kepada Tuhan. Tokoh yang kedua
Kita bisa belajar dari kehidupan Nuh dan keluarganya. Bagaimana Nuh memilih taat kepada Tuhan untuk membuat bahtera itu di atas gunung, bukan di tepi pantai. Mungkin setiap hari mereka diolok-olok, dihina, dilecehkan oleh orang-orang di sekitarnya. Tetapi Nuh dengan setia melakukan itu, walaupun dengan berat. Jemaat Tuhan yang kekasih, seringkali ketika kita mau hidup taat kepada Tuhan, itu terlalu banyak tantangannya. Tetapi ketika kita melakukan dosa, itu kok enak, itu kok gampang. Kenapa kok banyak sponsornya, kok banyak yang memberi semangat. Tetapi ketika kita mau belajar taat kepada Tuhan, justru banyak orang lain yang menghambat. Orang-orang di sekitar kita seolah-olah menjadi penghalang ketika kita mau taat kepada Tuhan. Bahkan situasi pekerjaan, situasi keluarga seringkali juga menjadi penghambat untuk kita taat kepada Tuhan. Iman yang berkualitas itu ditunjukkan dengan sikap yang rela taat, meskipun harus dengan berat menjalani segala sesuatu. Jemaat Tuhan yang kekasih, situasi kita saat ini adalah situasi yang berat. Seluruh aktivitas kita dibatasi. Kita tidak boleh ke sana kemari. Kita tidak bisa lagi melakukan apa yang menjadi hobi kita. Bahkan untuk beribadah saja, secara bersama-sama kita kesulitan. Tetapi apakah Bapak Ibu jemaat Tuhan masih taat beribadah kepada Tuhan secara mandiri di rumah masing-masing, meskipun secara online? Ketaatan Bapak Ibu memang tidak dilihat sama yang lain. Tetapi Tuhan tahu apakah Bapak Ibu setiap hari Minggu mengikuti ibadah online atau tidak. Apakah Bapak Ibu masih setia memberikan persembahan kepada Tuhan meskipun tidak datang beribadah di gereja. Memang berat. Di tengah-tengah pekerjaan yang serba sulit, ekonomi yang sulit, kita tetap diminta Tuhan untuk memberi. Itu berat Bapak Ibu. Tetapi ketika Bapak Ibu dan saya tetap melakukan semua yang menjadi kehendak Tuhan, meskipun berat, maka itu menunjukkan kualitas hidup Bapak Ibu, kualitas iman dari kehidupan orang-orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan seringkali mengizinkan penganiayaan. Kita melihat bagaimana jemaat mula-mula yang tertulis di Kisah Para Rasul itu berkembang dengan luar biasa karena mereka mengalami aniaya yang luar biasa. Mereka dikejar-kejar oleh Kaisar Nero, hendak dibunuh, hendak dibakar. Tetapi kesulitan, tetapi aniaya itu justru memurnikan iman mereka. Di tengah-tengah situasi yang berat itu mereka semakin tekun berdoa. Mereka semakin tekun bersekutu satu dengan yang lain. Mereka semakin tekun untuk memuji memuliakan Tuhan. Belajar akan firman Tuhan. Bahkan mereka tekun memberi dari apa yang mereka miliki. Oleh sebab itu Bapak Ibu, situasi yang sulit jangan menjadi alasan bagi kita untuk tidak taat kepada Tuhan. Seringkali kita berkata Tuhan ngerti kok, Tuhan maklum kok, karena situasinya sekarang serba sulit. Oh, situasinya sekarang tidak memungkinkan, maka wajar kalau saya tidak ibadah. Oh, wajar kalau saya melakukan sesuatu yang tidak baik karena situasinya menuntut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu hari ada dua orang bapak yang berteman karib. Mereka ini orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Suatu hari Bapak A ini ketahuan selingkuh oleh temannya. Dan sebagai teman yang baik, dia menasihati Bapak yang ketahuan selingkuh ini. Dan dia katakan, berhentilah, bertobatlah. Meskipun tidak ada yang lihat, meskipun tidak ada yang mengetahui. Tapi Bapak ini berakun, oh aku habis itu berdoa kok minta pengampunan kepada Tuhan. Dan saya yakin
Tuhan pasti mengampuni dosa-dosa saya. Saya kepepet kok kemarin itu selingkuh, enggak ada niat. Bapak yang satu nasihati, Tuhan itu maha tahu. Oleh sebab itu bertobatlah. Bapak yang dinasihati bukannya bertobat, tapi dia punya alasan lagi. Ya aku tahu, Tuhan itu maha tahu. Tapi Tuhan yang maha tahu itu tidak pernah bilang-bilang kok sama istri saya. Kecuali kamu. Bapak Ibu yang dikasihin Tuhan, ketaatan kita itu dituntut justru dalam situasi-situasi yang berat. Kita gampang melakukan segala sesuatu ketika hati kita senang. Ketika semua kebutuhan kita tercukupi. Melayani Tuhan itu gampang kalau semua orang mendukung. Tapi apakah kita masih setia melayani Tuhan? Ketika ada orang sesama pelayan itu memusuhin kita, menjatuhkan kita, menyakitin hati kita. Atau masihkah kita semangat melayani Tuhan ketika kita tidak mendapat penghormatan, tidak mendapat sesuatu yang kita harapkan dari pelayanan. Sikap yang kedua yang menunjukkan iman kita itu berkualitas atau tidak adalah rela taat meskipun berat. Sikap yang ketiga yang menunjukkan iman kita itu berkualitas atau tidak adalah rela melekat kepada Tuhan dan bukan kepada berkat Tuhan. Yang ketiga adalah rela melekat kepada Tuhan dan bukan kepada berkat Tuhan. Dengan kata lain, rela berkorban. Iman Abraham luar biasa. Bahkan disebut sebagai bapak orang beriman karena iman Abraham terbukti ketika Tuhan meminta anak yang dikasihinya. Anak yang ditunggu di masa tuanya. Anak yang dinanti-nantikan yang sudah dijanjikan Tuhan itu. Ketika lucu-lucunya diminta oleh Tuhan untuk dikorbankan. Tapi dalam bagian firman Tuhan yang kita baca atau bagian firman Tuhan yang lain, tidak ada tertulis kisah tentang Abraham mengeluh kepada Tuhan. Tidak pernah tertulis Abraham keberatan kepada Tuhan dan berargumen dengan Tuhan. Tuhan sayang, beri waktu sebentar lagi supaya saya menikmati hidup saya bersama anak saya. Setelah aku mati boleh engkau ambil. Tidak. Ketika firman Tuhan disampaikan bahwa Abraham harus mempersembahkan Ishak anak yang dikasihinya, Abraham taat. Firman Tuhan mencatat, pagi-pagi benar hari itu Abraham berangkat untuk mempersembahkan Ishak. Tidak ditunda-tunda. Dia lakukan. Mengapa Abraham bisa merelakan sesuatu yang berharga, yang bernilai dalam hidupnya dengan begitu gampang, tidak keberatan? Jawabannya adalah karena hati Abraham melekat kepada Tuhan, bukan kepada apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Di dalam Matius, bahkan di dalam Injil-Injil yang lain, ada cerita tentang seorang anak muda yang ingin mengikut Tuhan Yesus kemana pergi. Anak muda ini datang menghadap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku ingin ikut engkau. Apa yang harus kulakukan? Dan Tuhan Yesus berkata, juallah seluruh hartamu yang banyak itu dan bagi-bagikan kepada orang miskin. Setelah itu, mari datang ikut aku. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan, silakan jawab di hati masing-masing. Apakah anak muda itu yang datang mau mengikut Tuhan Yesus itu datang kembali kepada Tuhan dan ikut Tuhan? Alkitab mencatat, anak muda itu menjadi kecewa dan tidak mengikut Tuhan karena hatinya melekat pada hartanya yang banyak, bukan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihin Tuhan, seringkali kita ini dalam hidup sehari-hari sangat-sangat kagum, bahkan terpesona oleh berkat-berkat yang Tuhan berikan. Tapi sangat sayang, kita tidak terpesona kepada pribadi Tuhan yang sudah memberikan semuanya itu.
Seringkali dalam hidup kita gampang mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidup kita itu adalah titipan Tuhan. Kalau titipan berarti Bapak Ibu tidak pernah keberatan kalau diminta. Tetapi realitanya apakah Bapak Ibu keberatan atau tidak? Saya seringkali mengamati ketika ada kegiatan di gereja, Paskah atau Natal. Biasanya rapat panitia Paskah atau Natal yang paling lama itu hanya membahas dua hal. Yang pertama tentang makanan, yang kedua tentang dana yang dipergunakan, bagaimana mencarinya. Kalau acaranya nggak pernah dibahas sampai lama-lama. Apalagi firman Tuhan, apalagi temanya nggak pernah dibahas lama. Yang sering diulang-ulang dibahas hanya makanan dan bagaimana penggalian dana. Maka yang sering terjadi, wah kita bagi amplop, partisipasi. Dan tidak sedikit yang keberatan. Amplop lagi. Kemarin sudah diminta untuk ini, sekarang diminta untuk itu. Tapi dalam hidupnya sering berkata bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidupnya adalah titipan Tuhan. Kalau barang yang dititip itu diminta sama yang punya, seharusnya tidak keberatan. Tetapi kalau Bapak Ibu dan saya keberatan untuk benda yang dititipkan, Bapak Ibu harus periksa ke rumah sakit. Jangan-jangan Bapak Ibu mengalami gangguan kejiwaan. Mengapa kita lebih sayang kepada benda yang dititip, tetapi kita tidak sayang sama yang menitipkan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Abraham gampang memberi. Abraham tidak keberatan untuk Ishak yang dikasihinya itu diminta oleh Tuhan sebagai persembahan. Saya berandai-andai seandainya Abraham disuruh milih hartanya yang banyak atau Ishak yang dipersembahkan, maka secara logis dan gampang saya bisa pastikan Abraham memilih memberikan seluruh hartanya daripada anaknya. Tapi Tuhan dengan jelas katakan, persembahkanlah anakmu satu-satunya yang kamu kasihi. Berarti tidak ada anak yang lain. Berapa kali Bapak Ibu kasih dalam Tuhan saya membantu orang lain untuk mengadopsi anak. Ada sebuah keluarga yang anaknya banyak. Anaknya bandel-bandel. Diminta satu untuk dipelihara keluarga yang baik-baik, disekolahkan. Itu aja berat. Bagaimanapun itu darah daging saya, katanya. Untuk anak yang bandel saja, kita keberatan. Apalagi anak yang engkau kasihi. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Engkau tidak bisa berkata bahwa imanku sungguh-sungguh kepada Tuhan. Imanku berkualitas kepada Tuhan. Meskipun engkau rajin berdoa. Meskipun engkau rajin beribadah. Meskipun engkau rajin pelayanan. Tapi engkau selalu keberatan untuk berkorban bagi Tuhan. Engkau tidak memiliki iman yang berkualitas. Kekristenan itu bicara pengorbanan. Iman itu identik dengan pengorbanan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita senang dengan berkat Tuhan. Kalau bicara berkat berarti kita menerima, bukan memberi. Tetapi iman itu dikaitkan dengan pengorbanan. Kerelaan hati untuk memberi dalam bentuk apapun. Abraham memiliki iman yang luar biasa berkualitas. Karena memang hatinya tidak melekat pada kekayaan. Hatinya tidak melekat kepada anak satu-satunya. Tetapi hatinya melekat kepada Tuhan yang memimpin hidupnya. Jemaat Tuhan yang kekasih, saat ini kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah hati kita melekat kepada Tuhan atau hati kita melekat kepada berkat Tuhan? Kalau hatimu melekat kepada Tuhan, maka sebesar apapun pengorbanan yang Tuhan minta, engkau tidak akan pernah keberatan.
orang memberi itu bukan berarti karena mampu, karena punya lebih. Seringkali justru orang mampu memberi karena dia tidak memiliki. Yang mampu, yang punya biasanya justru cenderung pelit. Dengan alasan, ini loh saya kumpulkan dari sedikit demi sedikit, saya berhemat luar biasa, kok giliran banyak diminta. Berkorban itu dimulai dari hal-hal yang sepele, yang kecil. Kita tidak mungkin bisa berkorban yang besar kalau kita tidak punya pengalaman hidup berkorban dari hal-hal yang kecil. Tuhan Yesus luar biasa, menunjukkan kasih-Nya yang hebat bukan dengan cara memberi segala sesuatu yang kita minta. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya yang besar lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Dia rela mati bagi saya, bagi Bapak Ibu. Maka kalau Bapak Ibu dan saya mau menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa kepada Tuhan, bukan dengan menggunakan aksesoris yang hebat kalau ibadah, menggunakan kendaraan yang termahal ketika datang beribadah, tapi tunjukkanlah kerelaan hatimu berkorban bagi Tuhan dalam bentuk apapun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Abraham menjadi bapak orang beriman karena dia tahu siapa yang dia percaya, bahwa Allah yang dia percaya itu setia. Kalau Tuhan meminta sesuatu dalam hidupnya, Abraham percaya bahwa itulah yang terbaik dalam hidupnya. Dan kalau Abraham mengerti Tuhan meminta anaknya, Abraham yakin bahwa Tuhan punya rencana yang lebih indah dari semua yang diminta. Bisakah Bapak Ibu dan saya mempercayai Tuhan seperti Abraham mempercayai Tuhan? Adakah ketika Tuhan meminta sesuatu kepada kita, kita berkata, puji Tuhan, aku punya andil dalam pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan, aku dilibatkan dalam pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan berarti Tuhan mau memberi sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia minta. Tuhan itu bukan Tuhan yang miskin, yang suka meminta-minta kepada kita. Tuhan ingin melihat hati kita. Tuhan ingin melihat iman kita. Dari kisah Abraham ini, Bapak Ibu kasih dalam, apakah Tuhan sungguh-sungguh meminta Ishak untuk dibunuh, untuk dikorbankan? Last minute ketika Abraham mau membunuh Ishak, Tuhan gantikan dengan domba. Maka Bapak Ibu seharusnya kita mengerti bahwa apapun yang Tuhan minta dari hidup kita, janganlah hati kita melekat kepada apa yang Tuhan minta, tapi melekatlah kepada Tuhan yang meminta. Maka seandainya Tuhan memerlukan apa yang kita miliki, yakinlah Tuhan akan ganti sesuatu yang lebih baik. Sebagai penutup dalam bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ada seorang anak muda yang lagi patah hati dan curhat kepada pendetanya. Pak Pendeta, saya lagi patah hati, saya diputuskan pacar saya. Itu menyakitkan Pak Pendeta. Sudah 5 tahun kami pacaran. Semua yang saya miliki, yang baik saya berikan. Tapi kok begini? Seandainya saya yang memutuskan, gak sakit-sakit amat tuh Pak Pendeta. Tapi ini saya yang diputuskan. Sakitnya dalam banget Pak Pendeta. Hidup saya pahit. Saya gak mau lagi melanjutkan kehidupan saya. Maka sebagai hamba Tuhan Pak Pendeta ini seharusnya memberi solusi. Maka Pak Pendeta, apakah benar hidupmu pahit sekali hari ini? Ya benar Pak Pendeta. Oke, kalau begitu tunggu sebentar. Maka Pak Pendeta mengambil sesuatu benda seperti bubuk kopi, ditaruh di gelas. Setelah diaduk, pemudi ini disuruh minum. Silakan minum. Ketika diminum, pemudi berkata, pahit sekali Pak Pendeta.
Hati saya, hidup saya sudah pahit, kok malah dikasih air minum yang pahit. Untung nggak dikasih sayur pare, tambah pahit ya. Oke kalau begitu, sekarang ikut saya. Di belakang rumah Pak Pendeta ini ada telaga. Maka Pak Pendeta membawa serbuk yang pahit itu dan kembali menaburkan di telaga itu. Setelah itu Pak Pendeta kata, silakan ambil air dari telaga itu dan minumlah. Maka pemudi itu mengambil air itu dan meminum. Gimana rasanya? Tawar. Gak ada pahitnya. Gak ada sama sekali Pak Pendeta. Pendeta itu mengatakan, bubuk yang saya beri di gelasmu tadi sama dengan yang saya tabur di telaga ini. Kalau seharusnya itu pahit, maka telaga ini juga harusnya pahit. Kenapa hasilnya berbeda? Pemudi ini kata, Pak Pendeta ini kurang sehat kayaknya. Ya jelas berbeda Pak Pendeta, gelas itu kecil, telaga ini besar, banyak airnya. Maka serbuk yang pahit itu tidak berpengaruh apa-apa kepada telaga ini. Oh begitu pinter kamu ya. Sekarang saya tanya, kenapa hatimu pahit? Kenapa hidupmu sekarang pahit? Itu membuktikan imanmu, karaktermu, hidupmu terlalu kecil. Kalau karaktermu, kalau imanmu kuat dan besar, sepahit apapun yang ada diberikan kepadamu, engkau tidak akan pernah mengalami kepahitan. Seringkali yang membuat hidup kita ini pahit karena kapasitas diri kita, kapasitas iman kita yang terlalu kecil. Maka Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, milikilah iman yang berkualitas. Jangan hanya iman yang biasa-biasa saja. Tuhan memanggil kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Tuhan merancangkan kita untuk menjadi orang-orang yang menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Abraham dipanggil untuk menjadi berkat bagi semua bangsa di dunia. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita cek dan recheck diri kita masing-masing. Mari kita melihat, menilai diri kita, iman kita. Apakah iman yang kita miliki selama ini adalah iman yang sejati? Apakah iman kita itu berkualitas atau tidak? Apakah kita tetap menang ketika dihadapkan dengan situasi-situasi yang sulit? Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sejenak kita merenungkan firman Tuhan ini. Apakah kita rela meninggalkan zona nyaman kita yang tidak berkenan kepada Tuhan? Atau justru kita asik menikmati zona nyaman kita yang justru berdosa kepada Tuhan? Apakah dalam kehidupan kita tiap-tiap hari kita memiliki ketaatan yang sungguh kepada Tuhan? Meskipun dengan berat kita menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Atau kita hanya taat ketika waktu-waktu tertentu, momen-momen tertentu. Atau ketika situasinya serba sulit, kita tetap taat kepada Tuhan. Bagaimana dengan hati kita saat ini? Apakah hati kita ini sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan? Atau justru hati kita melekat kepada berkat-berkat Tuhan? Maka seringkali kita keberatan kalau disuruh berkorban. Sebagaimana firman Tuhan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau engkau keberatan memberi sesuatu untuk Tuhan, berarti hatimu ada di harta, di berkat, bukan di Tuhan. Abraham tidak pernah keberatan, tidak pernah berargumen dengan Tuhan, tidak pernah menunda-nunda apa yang Tuhan minta. Karena Abraham memiliki hati yang melekat kepada Tuhan dan bukan kepada berkat-berkatnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sejenak kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita meresponi firman Tuhan yang kita dengar saat ini dengan berdiam diri sungguh-sungguh berbicara kepada Tuhan secara pribadi.
Apakah dalam hidup kita terlalu mudah untuk menyerah? Apakah dalam hidup kita selalu sering menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai dengan kehendak kita? Mari berdoa kepada Tuhan. Nyatakan seluruh isi hatimu kepada Tuhan. Dan biarlah kita memiliki iman-iman yang berkualitas untuk menjalani hari-hari kita yang serba sulit saat ini. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur kepadamu untuk firman Tuhan yang boleh sampai kepada kami. Biarlah Roh Allah terus berbicara, menjelaskan isi hatimu bagi kami. Tuhan tolong supaya setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini, Tuhan terjemahkan dengan bahasa yang sederhana, yang mudah kami mengerti. Sehingga siapapun kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, kami boleh diberkati lagi oleh Tuhan. Kami boleh lagi memahami apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Sehingga kami boleh melakukan setiap firman Tuhan yang kami dengar. Jangan biarkan kami menjadi pendengar-pendengar saja Tuhan. Tapi biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang sungguh dalam kehidupan kami. Sehingga kami memiliki iman yang berkualitas. Terima kasih Tuhan Yesus, saat pagi hari ini kami mau menyerahkan untuk seluruh kehidupan jemaat Tuhan. Kami bersyukur sepanjang 1 minggu yang sudah kami lalui, Tuhan tetap memimpin, Tuhan tetap memberkati seluruh jemaat Tuhan. Tuhan terus memberi kekuatan kesehatan, Tuhan terus memberkati setiap usaha pekerjaan mereka. Bahkan Tuhan pelihara mereka dengan berkat-berkat-Mu. Kami mau berdoa untuk jemaat yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, apapun yang mereka rasakan, apapun sakit penyakit yang sekarang dialami oleh mereka, kami merindukan uluran tangan Tuhan yang penuh kuasa itu menjamah memberkati setiap tubuhnya yang sakit. Angkat segala sakit penyakitnya, supaya dengan berkat Tuhan mereka boleh dipulihkan oleh Tuhan secara sempurna, boleh beraktivitas kembali dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Menyerahkan pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi oleh jemaat-Mu, mereka yang bergumul karena pekerjaan, mereka yang bergumul masalah ekonomi, mereka yang bergumul tentang keluarga, mereka yang bergumul tentang teman hidup. Kami percaya Tuhan, Engkaulah satu-satunya jawaban yang terbaik bagi setiap pergumulan jemaat-Mu. Mari Engkau hadir dalam hidup mereka. Mari Tuhan menopang, memberkati, bahkan Tuhan memberikan pengharapan bahwa bersama dengan Tuhan segala sesuatunya menjadi mungkin. Dan mereka beroleh jalan keluar yang terbaik. Kami bersyukur untuk anak-anak jemaat Tuhan yang boleh menyelesaikan studi mereka dan mulai hasil yang baik. Kiranya Tuhan memberkati ketika mereka melanjutkan studi yang lebih atas. Tuhan menolong memberkati setiap proses pendaftaran, semua syarat yang menjadi ketentuan Tuhan berkati. Kerinduan kami Tuhan mereka boleh melanjutkan studi dengan baik. Seluruh biaya yang diperlukan kami percaya Tuhan mencukupkan sesuai dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih, biarlah anak-anak jemaat Tuhan yang masih duduk di bangku studi senantiasa tetap mengandalkan Tuhan dan mereka menjadi pelajar-pelajar yang unggul, yang diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka juga menjadi saksi Tuhan yang heran di tengah-tengah studi mereka Tuhan. Terima kasih Yesus, kami juga terus menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang lansia, kami berdoa untuk opa, oma, jemaat-Mu, yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan juga memberkati, biarlah di hari tua mereka menikmati segala yang baik yang berasal dari Tuhan. Mereka boleh menikmati hari-hari yang indah bersama dengan anak cucu yang ada Tuhan. Sehingga di hari tuanya mereka menjadi teladan yang baik bagi seluruh anak cucu yang ada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga terus menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan terus pimpin sertai para pemimpin bangsa dan negara kami. Baik presiden, wakil presiden sampai pemerintahan tingkat yang ke daerah Tuhan memberkati. Biarlah mereka melakukan tugas tanggung jawabnya dengan sepenuh hati, dengan takut akan Tuhan. Kami mau berdoa untuk kota tercinta kami di Surabaya ini Tuhan. Mari Engkau terus memimpin memberkati para pemimpin kami yang ada Tuhan berkati. Kami juga terus menyerahkan untuk upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi wabah virus corona ini. Tuhan mari tolong berkati Jawa Timur secara umum, bahkan Surabaya secara khusus. Tuhan terus bekerja menolong memberkati setiap perlengkapan, alat-alat kesehatan, obat-obatan yang diperlukan Tuhan cukupkan.
Tuhan berkati sehingga wabah corona ini boleh segera diatasi. Bahkan kami semua boleh kembali melakukan tugas tanggung jawab kami secara bebas Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga terus menolong memberkati untuk pergumulan gerejamu di tempat ini. Mari Engkau memberkati setiap program yang ada. Kerinduan kami itu boleh menjangkau setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kerinduan kami Tuhan walaupun harus ibadah secara mandiri, secara online, tapi biarlah mereka dengan antusias, dengan sukacita, mereka boleh beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Sehingga iman mereka juga semakin bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Berkati juga untuk kebutuhan persiapan ibadah kami di dalam new normal ini Tuhan. Setiap sarana prasarana yang kami butuhkan Tuhan berkati. Dana yang dibutuhkan Tuhan cukupkan. Sehingga kami boleh menyiapkan sarana prasarana yang ada. Yang menjadi syarat untuk protokol kesehatan untuk kami memulai ibadah bersama. Tuhan memberkati. Dan kerinduan kami seluruh jemaat Tuhan, Tuhan berkati. Mereka juga menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang taat, yang patuh untuk mengikuti aturan anjuran pemerintah yang ada. Berkati juga kebutuhan untuk renovasi atap gereja maupun untuk pembangunan ruang sekolah minggu. Dana yang besar Tuhan tolong berkati. Kami percaya Tuhan sanggup mencukupkan semua yang kami butuhkan. Tuhan mampu gerakkan setiap hati anak-anak Tuhan yang Tuhan gerakkan untuk mendukung pembangunan di tempat ini. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur, menaikkan setiap doa kami kepadamu hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, seperti doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat percaya, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur melalui persembahan kita pada pagi hari ini. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan atas pemeliharaannya di sepanjang hidup kita. Bagi Bapak Ibu, diharapkan persembahan ataupun persembahan persepuluhan dapat dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan kepada kesekretariatan gereja pada hari dan jam kerja. Atau bisa ditransfer melalui nomor rekening GPIN Mahanaim Surabaya. Firman Tuhan yang melandasi dalam Korintus 2 ayat yang ke-9 sampai 6 yang dan ke-7, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari dengan sukacita kita memberikan persembahan dengan kita menaikkan satu pujian, Dialah segalanya. Besar kecil
Bapak Ibu yang kekasih Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa persembahan. Mari kita mulai. Allah Bapa bertahta di dalam kerajaan surga, segala pujian serta syukur dan hormat hanya bagi-Mu ya Allah. Karena Engkaulah Allah kami yang patut kami sembah, kami puji dan kami agungkan di dalam setiap kehidupan kami. Ya Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih oleh karena kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu, pertolongan-Mu, serta berkat-berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami Bapa. Sehingga pada pagi hari ini Bapa, kami dapat diperbolehkan untuk beribadah meskipun dalam secara online. Namun kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau selalu memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu yang melimpah ke atas kami melalui usaha kami, pekerjaan kami, serta melalui keluarga dan rumah tangga kami. Untuk itu Tuhan, kami saat ini memberikan persembahan syukur kami. Biarlah Tuhan, persembahan syukur kami berupa persembahan perpuluhan kami, persembahan syukur kami, persembahan syukur kelahiran, ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, dan syukur keluarga. Kiranya Tuhan berkati atas persembahan kami ini Tuhan, agar dapat dipakai untuk pelayanan kasih di Jemaat GPIN Mahanaim, khususnya untuk keluarga besar GPIN Mahanaim Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua umat-Mu yang sudah memberikan persembahan syukur ini Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, berkatilah persembahan ini Tuhan, dan biarlah dipakai untuk pelayanan kasih di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Tuhan berkati juga si pengelola, biarlah berikan roh kebijaksanaan serta roh takut akan Tuhan, sehingga dapat memakai dengan baik dan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber berkat. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa yang di surga. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Untuk warta jemaat pada hari ini adalah sebagai berikut. Ibadah minggu pada tanggal 12 Juli akan tetap dilaksanakan secara online di channel YouTube GPIN Mahanaim Surabaya. Mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan laporan keuangan dapat diperhatikan di setiap grup WhatsApp, sektor, dan kategorial yang ada. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini sudah boleh berjalan dengan baik. Dan tiba saatnya kita semua akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menerima berkat pada pagi hari ini. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu dan kita semua bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian, bukti kebesaran. Di dalam
Jemaat Tuhan yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Bawa dan lakukanlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa kita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus biarlah terus menolong memberkati Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Dipersilakan duduk, kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Kita telah mengikuti ibadah minggu pagi ini bersama di rumah masing-masing. Tetap semangat dan jangan takut karena Tuhan menyertai kita. Tetap patuhi anjuran pemerintah untuk melakukan physical distancing. Tetap jaga kesehatan dengan mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Makan makanan yang sehat dan bergizi serta berolahraga secara teratur. Jangan keluar rumah kalau tidak penting. Gunakan masker jika keluar rumah. Dan sampai berjumpa kembali pada minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.